Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kemanusiaan. Yang saya hormati dan yang saya bahagiakan dan yang saya banggakan, para adik-adik, anak-anak, peserta pendidikan, pelatihan tentang penanggulangan bencana yang fokus pembicaraan kita hari ini, manajemen penanggulangan bencana. Baik, Pak pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Supaya kita lebih intim diskusi, memberikan pendapat dan saran, ada baiknya saya kenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Zubaidi. Sehari-hari saya berkecimpung di Widya Iswara yang bertetap di BPSDM Provinsi Jambi. Mungkin ada yang bertanya, apa itu BPSDM Provinsi Jambi? BPSDM Provinsi Jambi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tingkat Provinsi Jambi. Baik, kita bicara tentang bencana. Bencana ini mungkin semua peserta sudah mengetahui tentang arti maksud bencana, tetapi supaya kita ada satu kebersamaan, satu visi, ada baiknya kita selalu mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bahwa mulai tahun 2007 pemerintah Indonesia sudah konsen terhadap penanggulangan bencana demi keselamatan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Apa itu? Bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang akan mengancam, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang diakibatkan oleh baik itu faktor alam atau faktor non alam, bisa juga akibat faktor manusia. Ini undang-undang. Berarti bencana itu mempunyai akibat dan sebab. Dari definisi arti yang saya sampaikan, bahwa timbullah kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis. Nah, ini kan sangat luas. Kalau terjadi bencana, tiga potensinya akan terjadi. Makanya pemerintah mengerucut lagi tentang ada tiga kategori bencana. Pertama, bencana alam. Yang kedua, bencana non alam. Yang ketiga, bencana sosial. Kalau kita bicara tentang bencana alam, itu diakibatkan oleh peristiwa atau serangkai peristiwa yang disebabkan oleh alam. Semuanya, dari bumi, dari langit, maupun dari udara, seperti yang kita lihat tsunami yang sangat merugi korban jiwa, letusan gunung Merapi, banjir, gempa bumi dan sebagainya. Memang kita mengetahui bahwa gunung memberikan dampak ekonomi yang sangat luas, tetapi mempunyai dampak resiko yang tinggi. Kedua, bencana alam. Bencana alam ini yang diakibatkan peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam, seperti halnya gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit seperti sekarang yang kita lihat sekarang ini, pandemi COVID-19 sudah mendunia sampai hari ini itu belum terantaskan. Yang ketiga, bencana sosial yang merupakan peristiwa yang diakibatkan oleh tangan manusia, karena sumber manusia, kurangnya pengkajian lingkungan, kurangnya hitungan benefit cost-nya, banyak dari faktor eksternal negatif, sehingga terjadilah suatu bencana. Apa contoh? Contoh dampak daripada industri, contoh pengungsi korban ledakan bom atau teror dan sebagainya, banyak lagi. Nah, inilah yang menjadi perhatian pemerintah semuanya. Berarti pemerintah sudah betul-betul menghayati tentang arti bencana ini. Selanjutnya sekarang
kita masuk ke ruang lingkup penyelenggaraan bencana tadi, masalah definisi bencana sudah selesai. Kita masuk pada ruang lingkup bencana. Ada 3 ruang lingkup bencana yang dikaji oleh pemerintah, yang dirumuskan oleh pemerintah. Pertama, pra bencana. Dalam situasi tidak terjadi bencana, apa yang dilakukan masyarakat, apa yang dilakukan pemerintah bersama stakeholder, bersama dengan LSM. Pertama, harus membuat suatu perencanaan penanggulangan bencana. Kedua, bagaimana mengurangi risiko bencana. Ketiga, pencegahan dan pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana. Ini sudah harus dikajikan waktu pra bencana. Dan juga pendidikan pelatihan, simulasi, semuanya itu dalam kondisi tenang. Yang kedua, dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana, yang harus dilakukan itu adalah kesiapan siaga, peringatan dini, mitigasi bencana, pemetaan, mapping. Ini harus kita bikin supaya kalau terjadi bencana, risiko bencana bisa kita kurangi. Inilah tugas kita. Yang kedua, pada saat tanggap darurat. Tadi masalah tanggap darurat ini, kita harus melaksanakan pengkajian cepat. Pemerintah sudah punya tim reaksi cepat, bekerjasama dengan SAR, bekerjasama dengan TNI, bekerjasama dengan Polri, dan stakeholder. Semuanya harus menghitung kebutuhan dasar yang perlu dilakukan. Perlindungan terhadap kelompok rentan. Siapa kelompok rentan? Ibu hamil, anak balita, dan juga lansia. Ini yang perlu, serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital untuk percepatan penyampaian, pendistribusian makanan, logistik dan sebagainya kepada lokasi-lokasi, lokus-lokus terjadi bencana, pos-pos bencana. Yang ketiga, pasca bencana. Pasca bencana ini adalah seperti halnya rehabilitasi, rekonstruksi. Kalau lokasi tersebut sudah terjadi suatu bencana besar, maka kita mengharapkan dengan perencanaan yang bagus, lokasi ini tidak seperti lokasi kumuh yang sebelum terjadi bencana. Peserta diklat dan pelatihan yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada tahap ini. Dengan waktu yang singkat, kita bisa memenuhi kebutuhan semuanya, materi semuanya. Untuk itu, saya lihat masih semangat peserta, adik-adik, anak-anak sekalian masih semangat. Makanya dengan kesemangatan tersebut, saya beri satu buah pantun, yaitu makan yang hangat-hangat, apalagi semua menu pakai santan. Peserta pelatihan sedang semangat-semangat, apa daya waktu yang memisahkan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.